Sudah. Ya. Oke, sudah saya rekam. Silahkan Bu Agnes. Silahkan Ya. anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Ya, Mbak Una, speakernya dimatikan dulu ya. Oke. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita terlebih dahulu. Ayo, Mbak Winda dipimpin berdoa. Ya, doa mulai. Doa selesai. Nah, apakah hari ini sudah masuk semua di Google Meet? Sudah. Sudah, alhamdulillah. Nah, anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, mari kita menyanyi lagu sorak-sorak bergembira. Ayo Mbak Una, dimatikan speakernya. Ya, sudah kelihatan anak-anak? Sudah. Sebentar, aku berulang. Ayo, bergembira. Bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, kita bahagia. Itulah bergembira sampai negeri kita. Indonesia merdeka, menuju bahagia. Itulah buat kita untuk selama-lamanya. Dan coba anak-anak, kameranya dibuka. Nah, semua dibuka. Kamera harus selalu dibuka. Nah, anak-anak, karena ada yang bergabung dengan temannya, silahkan maskernya dipakai. Yo, Mbak Safa dipakai sama Mbak Indonesia. Nah, anak-anak, apakah anak-anak sudah menyanyikan lagu sorak-sorak bergembira dengan penuh semangat? Sudah. Nah, sudah. Ya, terima kasih. Nah, anak-anak, walaupun ini hari Sabtu, itu kita harus tetap bersemangat. Supaya apa? Supaya pembelajaran nanti yang guru sampaikan itu bisa anak-anak terima. Nah, anak-anak sudah membaca buku pelajaran tema 8? Sudah. Nah, ya. Anak-anak sudah membaca buku non-pelajaran seperti buku cerita, membaca koran, membaca informasi di internet. Sudah atau belum? Sudah. Ya, anak-anak harus lebih semangat lagi. Jangan loyo. Misal Bu Guru tanya, apakah anak-anak sudah sarapan? Sudah, Bu. Seperti itu, nggih? Coba anak-anak perhatikan gambar berikut ini.
Sudah kelihatan atau belum? Sudah. Coba. Menurut anak-anak, kira-kira gambar nomor 1 ini gambar apa? Membantu ibu. Ya, membantu ibu. Betul. Nomor 2. Udin mengetuk pintu. Ya, betul sekali. Udin sedang mengetuk pintu. Gambar nomor 3. Udin Menaik kendaraan. Udin naik kendaraan. Terus ini apa yang dipakai? Sabuk pengaman. Ya, benar sekali. Ini yang dipakai sabuk pengaman. Gambar yang terakhir. menyeberang jalan di zebra Menyeberang cross. jalan, ya melewati zebra cross. Nah, anak-anak yang dilakukan Udin dan teman-temannya itu apakah sudah anak-anak lakukan? Sudah. Siapa yang tadi pagi sebelum pelajaran Bu Guru mulai membantu orang tua? Siapa? Ya. Coba Mbak Nesia membantu apa? Mencuci piring. Ya, mencuci piring. Mbak Ninda? Apa? Sholat luhur. Kok sholat luhur? Yang dilakukan Mbak Ninda sebelum tadi pelajaran dimulai itu apa? Sepertinya koneksi Mbak Ninda putus ya. Coba Mbak Una, apa yang dilakukan sebelum pembelajaran dimulai tadi? Menyapu. Oh ya, menyapu. Benar sekali. Nah, anak-anak, kalian itu harus sering-sering membantu orang tua, walaupun itu pekerjaan yang ringan. Supaya apa? Supaya pekerjaan orang tua itu lebih ringan. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini itu yang pertama, peserta didik memahami penggunaan huruf kapital dengan tepat. Yang kedua, peserta didik memahami tekanan nada rendah dan nada tinggi. Yang ketiga, peserta didik memahami tanda waktu satuan baku. Coba dengarkan video berikut ini dan perhatikan. Videonya sudah terlihat? Sudah. Sudah. Coba anak-anak jangan lupa siapkan alat tulis. Nanti anak-anak menulis apa yang ada pada video berikut ini. Kegiatan-kegiatan yang ada di dalam video berikut ini.
Nah, anak-anak, apakah anak-anak sudah memperhatikan video yang Bu Guru putar? Sudah. Sudah. Coba Bu Guru mau bertanya, kegiatan apa saja yang ada di dalam video tersebut? Mandi. Mandi. Belajar. Belajar. Bermain. Bermain. Sholat maghrib. Sholat maghrib. Ngaji. Ngaji. Sholat isya. Sholat subuh. Masuk. Ngaji kita. Kemudian apa lagi? Sholat Isya. Ya. Bahasa Anak-anak, dari kegiatan yang telah anak-anak sebutkan, kegiatan itu ada waktunya sendiri-sendiri. Nah, Bu Guru yakin anak-anak ada yang sudah bisa membaca tanda waktu, ada yang belum bisa membaca tanda waktu. Bu Gurunya, siapa yang sudah bisa membaca tanda waktu? Saya. Oh ya, berarti anak-anak selama pandemi selalu belajar di rumah bersama semua anak-anak. Coba perhatikan video berikut ini. Coba anak-anak sudah memperhatikan? Sudah, Bu. Sudah memperhatikan belum? Sudah. Nah, Sudah. coba. Ayo kameranya dibuka. Kenapa kameranya tertutup semua? Nah, kamera harus selalu terbuka. Nah, seperti itu. Coba anak-anak, kita kembali ke tayangan video tadi ya. Coba, tadi sudah dijelaskan kalau jarum panjang itu menunjuk apa? Menit. Ayo, jarum panjang itu menunjukkan apa? Menit. Oh ya, menit. Kalau jarum pendek menunjukkan? Jam. Ya, benar. Berarti kalau jarum panjang di angka 12, jarum pendek di angka 5, berarti dibaca pukul berapa? 5. Berarti pukul 5 ini kegiatan anak tersebut apa coba?
Mengaji. Ini, perhatikan ini di layar. Apa? Tidur, sikat Bangun gigi. tidur, Tidur, sikat gigi. kemudian ya, Olahraga. ada bangun tidur, sikat gigi, dan Olahraga. coba ya dan olahraga. Ini Mandi. siapa yang bisa membaca ini pukul berapa? 6. 6. Kegiatannya apa? Mandi. Sholat duha. Ya, sholat duha. Kemudian ini pukul berapa? Pukul 7. Pukul 7. Berarti kegiatannya apa? berangkat sekolah. Berangkat sekolah. Berangkat sekolah, Belajar di Belajar di sekolah. belajar di sekolah. Kemudian ini pukul berapa? 12. Ya, kegiatannya apa? Sholat duhur. Sholat duhur. Ini pukul berapa? 2. Kegiatannya apa? Pulang sekolah. Ya. Cerita di sekolah. Kemudian Istirahat. Ambil. benar. Ini pukul berapa? 3. Kegiatannya apa? Sholat asar. Cek ada PR. Bermain. Menonton TV. Ya, hebat-hebat sekali. Coba Bu Guru mau tanya kepada anak-anak. Anak-anak yang dilakukan ketika siang hari apa? Bermain. Sholat duha. Sholat duha. Sholat duhur. Sholat duhur. Juga ada. Sholat duhur. Bermain. Belajar. Istirahat. Suaranya kecil. Saya. Kembar. Coba anak-anak, siapa kalau siang hari itu pasti ada kegiatan belajarnya? Ada. Coba siapa? Nah, siapa coba? Mbak Una, kalau siang hari belajar tidak? Iya. Ya, siapa lagi? Saya belajar. Ya, anak-anak, apa toh gunanya belajar pada siang hari? Ada yang tahu Agar tidak kegunaan lupa.
Ya, agar tidak lupa. Benar sekali, biasanya anak-anak kalau siang hari itu digunakan untuk bermain dan malam hari itu sudah pasti lelah, mengantuk. Nah, pasti tugas-tugas dari sekolah tidak pernah dikerjakan. Makanya kalau siang hari itu anak-anak harus belajar supaya tugas dari sekolah itu tidak ketinggalan. Mengerti? Mengerti. Ya, coba lanjut lagi. Coba anak-anak, dulu punya permainan. Bentar, Bu Guru tayangkan. Sudah kelihatan? Sudah. Permainan tebak jam. Nah, aturannya seperti ini. Nah, jika itu nanti dimulai dari Bu Guru. Jika kata pertama itu meong, berarti itu menunjukkan angka 12. Jika kata kedua yang disebutkan kungkong, berarti itu menunjukkan angka 3. Coba speakernya ditutup dulu. Coba speakernya ditutup dulu. Nah, coba anak-anak, Bu Guru mau memberikan contoh. Misalkan, meong, kungkong, berarti itu menunjukkan pukul berapa? Jam 1. Nah, betul Mbak Nesya. Coba Mbak Nesya, kata pertama mengucapkan meong, kemudian kata kedua mengucapkan kungkong. Sebanyak kata yang ingin disampaikan, misal kungkongnya ada 5, berarti itu jarum pendeknya menunjukkan angka 5 seperti itu. Coba Mbak Nesya. Meong kungkong. Diulangi. Meong kungkong. Nah, berarti itu pukul berapa? 1. Nah, yo, coba benar Mbak Safa. Ya Mbak Safa. Meong kungkong kungkong. Coba siapa yang bisa menebak? Siapa yang bisa menebak? Apa? Jam 2. Oh ya, benar Mbak Safira. Coba Mbak Safira mempraktekkan. Ye. Meong kungkong kungkong. Yo, siapa yang bisa menebak? Saya, Bu. Nah, pukul berapa? Mbak Ninda. Pukul 3. Ya. Nah, betul sekali. Berarti anak-anak sudah bisa ya? Sudah. Nah, coba Bu Guru ulang ya anak-anak. Di dalam tanda waktu itu ada 2 jarum. Jarum apa anak-anak? Panjang. Dan pendek. Jarum panjang itu menunjukkan apa? Menit. Jarum pendek? Jam. Nah, kalau seperti ini berarti dibaca pukul berapa? 3. Ya, pukul 3. Benar sekali. Nah, anak-anak sudah mengerti? Mengerti. Bu Guru punya kuis. Kita kerjakan nanti setelah kegiatan ini ya. Kuis sekaligus permainan. Nah, coba anak-anak, ini ada teks berjudul aturan ketika sarapan pagi. Yo, kita bergilir. Siapa yang mau membaca pertama? Ya, dibaca. Ini. Kelihatan. Ya, ayo dibaca. Kelihatan. Sarapan pagi ada aturannya.
Aturan itu berguna untuk menjaga kesehatan tubuh. Ya, Kesehatan lanjutkan. Ya. Kesehatan tubuh sangat penting. Tubuh yang sehat akan terhindar dari penyakit. Penyakit yang muncul disebabkan sering lalai aturan. Oleh sebab itu, aturan penting. aturan ketika sarapan Sarapan pagi itu harus dipatuhi. Ya, lanjut, Hop, stop. Lanjutkan, satu anak saja. Ketika sarapan pagi yang harus dipatuhi antara lain mencuci tangan sebelum makan hingga berdiri, duduk dengan posisi yang benar, Ya, lanjut, Hop, lanjutkan. Lanjutkan. mengambil makanan dan minuman dengan tertib, berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut, Makan pelan-pelan dan tidak terburu-buru. Tidak berbicara ketika makan. Setelah makan mencuci tangan hingga bersih. Setelah makan berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. Ya, benar sekali. Nah, iya kan yang gentenan, loh, kok ada suara berbicara sendiri? Yuk, speakernya dimatikan agar suaranya tidak sampai ke sini. Mengerti? Mengerti. Aturan ketika sarapan pagi, tidak hanya sarapan pagi, makan siang, makan sore, makan malam, itu sama aturannya. Mencuci tangan sebelum makan hingga bersih. Nah, siapa yang tidak pernah mencuci tangan? Boten, Bu. Oh ya, boten. Nah, selama pandemi ini, anak-anak, bukan hanya anak-anak, semua masyarakat di Indonesia, bahkan seluruh dunia, itu diwajibkan mencuci tangan sebelum setelah bepergian, atau setelah memegang apapun, supaya tidak terkena virus corona. Dan memakai masker seperti siapa itu? Mbak Winda dan Mbak Salma. Ya, Mbak Winda dan Mbak Salma itu kalau jadi satu itu harus apa? Memakai masker dan jaga jarak supaya terhindar dari virus corona. Bukan hanya, ya benar. Nah, kemudian duduk dengan posisi yang benar. Nah, kalau makan duduknya posisi yang benar, badannya harus tegak, kakinya di bawah. Kalau duduk kursi kakinya di bawah, tidak boleh kakinya diangkat di atas atau bersila di kursi, itu tidak boleh. Kemudian mengambil makan dan minum dengan tertib. Nah, maksudnya itu mengambil makan dan minum itu secukupnya. Tidak kebanyakan. Kemudian nanti pas makan sisa dibuang, hanya sia-sia, itu juga tidak boleh. Berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama. Sebelum melakukan semua aktivitas itu kita harus berdoa. Nah, tadi kita sudah sebelum pembelajaran tadi kita sudah berdoa supaya pembelajarannya lancar. Nah, sebelum makan pun juga kita harus berdoa agar makanan yang kita makan itu bisa bermanfaat di dalam tubuh. Katanya kalau tidak berdoa makannya itu makan sama setan toh, kemudian tidak jadi daging. Nah, tapi sebelum makan kita harus berdoa itu supaya makanan yang kita makan itu bermanfaat bagi tubuh. Kemudian makan pelan-pelan dan tidak terburu-buru. Nah, biasanya Bu Guru sering melihat anak-anak kalau di sekolah itu ketika istirahat setelah membeli jajan di kantin itu mesti makan masih penuh di mulut, berbicara sama temannya, kadang juga lari-lari. Itu boleh tidak? Tidak boleh. Agar apa? Agar kita tidak tersedak. Itu ada kasus tetangganya Bu Guru itu makan sambil berbicara
senda gurau, akhirnya tersedak masuk ke saluran pernafasan, akhirnya meninggal dunia. Apa anak-anak mau? Tidak. Kemudian makan tidak berbicara. Setelah makan mencuci tangan hingga bersih. Nah, kalau di rumah itu tidak hanya tangan yang dicuci. Nah, tempatnya, piring, gelas itu juga dicuci. Siapa yang sering mencuci piring, gelas setelah makan? Saya. Anak-anak kelas 2 masih kecil tapi sudah dibiasakan apa? Menaati aturan. Setelah makan berdoa kepada Tuhan. Nah, setelah makan juga kita harus berdoa. Coba anak-anak, setelah Bu Guru jelaskan tadi, kalau anak-anak memperhatikan pasti bisa menyebutkan aturan yang ada di dalam teks bacaan tadi apa saja? Kan jangan berdiri. Ya, makan jangan berdiri. Makan harus berdoa. Ya, makan harus jangan berdoa. sambil mencuci tangan sebelum makan. Jangan Jangan lari-lari. Ya, terus? Apalagi? Makan harus duduk. Makan dengan senang. Ya, betul sekali. Jangan berbicara. Ya, hebat anak kelas 2. Biarpun hanya sekilas Bu Guru tayangkan, anak-anak itu sudah bisa menyebutkan sendiri. Berarti anak-anak itu selain mendengarkan juga jeli dalam apa? Memperhatikan. Nah, anak-anak, tadi kan Bu Guru sudah menayangkan teks bacaan berjudul Aturan Ketika Sarapan Pagi. Nah, tadi kan ada kata Tuhan. Nah, Tuhan itu menunjukkan siapa atau menunjukkan yang menciptakan kita. Nah, Tuhan itu harus ditulis dengan huruf apa? Kapital. Nah, anak-anak tidak akan Bu Guru biasakan menyebutkan huruf besar, tapi Bu Guru akan menyebutnya itu huruf kapital. Kalau huruf besar itu kan bisa sebesar gajah atau bisa besar badak. Nah, lebih tepatnya itu huruf kapital. Nah, huruf kapital itu selain untuk menulis kata Tuhan, itu juga untuk menulis di awal kalimat seperti ini. Berdoa. Nah, B-nya itu juga harus diawali dengan huruf Kita. Nah, selain itu juga untuk menulis nama seseorang, misalnya Indah, berarti yang harus ditulis huruf kapital apanya? Apa? Yang harus ditulis huruf kapital yang mana? Kata Ninda. N. Ya, benar sekali. Nah, terus ini kata huruf kapital itu dipakai sebagai huruf pertama kata ganti Tuhan. Coba anak-anak perhatikan ini. Nanti anak-anak itu membuka Google Classroom, di sana sudah ada latihannya. Bu Guru sudah memasukkan tugas-tugasnya di dalam Google Classroom. Bentar. Bentar, Bu Guru stop dulu. Sudah kelihatan belum? Belum? Bentar.
Saat ini. Ini anak-anak Bu Guru tampilkan ya soal latihannya. Sudah kelihatan? Sudah. Sudah. Ya, sebentar, malah Bu Guru tutup lagi. Nah, ini. Sudah? Sudah. Nah, anak-anak nanti buka Google Classroom ya. Ini tugasnya. Nanti anak-anak menulis di sini nama dan kelas, berarti misal Safa Aprilia diketik kelas 2. Ini tugasnya. Anak-anak ini salin di sini ya. Sudah Bu Guru beri angka. Yang P ini nomor 1, berarti diisi di sini di nomor 1. Yang Maha Esa. Kalau menurut anak-anak ini sudah benar, berarti tinggal diketik di sini persis sama seperti ini tulisannya. Yang kedua, yang Maha Besar. Kalau menurut anak-anak ini masih salah, silahkan ditulis di sini sesuai dengan kalimat yang benar. Yang Maha Besar. Berarti ini salah atau benar? Yang Maha Besar. Salah atau benar? Loh, anak-anak. Ini salah atau benar? Salah. Ya, benar. Ini salah. Kenapa salah? Harusnya yang ditulis kapital huruf apa? Besar. Ya, B ini harus ditulis huruf kapital. Dan ini harus ada spasinya. Nah, kemudian nanti anak-anak tugasnya itu nanti diupload ke Google Classroom lagi. Mengerti? Ya, mengerti. Nah, lanjut, Bu Guru lanjut. Guru lanjutkan. Nah, coba apa yang dilakukan sebelum makan? Coba apa tadi yang dilakukan sebelum makan? Mencuci tangan. Mencuci tangan. Kemudian doa, ya benar. Itu yang harus dilakukan sebelum makan. Ya, coba bagaimana wujud syukur kamu terhadap Tuhan? Bagaimana wujud syukurnya? Berdoa. Wujud syukur kita terhadap Tuhan itu apa? Menghabiskan makanan. Ya benar, menghabiskan makanan. Makanya kalau anak-anak mengambil makanan itu secukupnya, jangan berlebihan. Mengerti? Mengerti. Nah, dengarkan lagu berikut ini. Yo, anak-anak ada yang dekat televisi? Suaranya memantul. Enggak. Sudah terdengar? Sudah.
Sudah. Nah, ini sebuah lagu yang menggambarkan wujud syukur kita kepada siapa? Tuhan. Nah, anak-anak, ini lirik lagu Terima Kasih Ya Tuhan. Nah, di dalam lirik lagu ini ada tekanan nada. Ini yang di atasnya angka ini. Nah, kalau tandanya seperti ini, anak-anak sudah melihat? Sudah. Nah, ini itu kalau anak-anak itu menyebutnya cucuk. Cucuknya itu di sebelah sini, di depan. Itu ini dibaca lebih kecil. Artinya tekanan nadanya itu lemah. Kalau ini di atasnya angka 3 ini, cucuknya itu di belakang. Berarti ini besar, lebih besar. Tekanan nadanya itu dari kuat, perlahan-lahan melemah. Mengerti? Ngerti. Nah, lagu Terima Kasih Ya Tuhan itu karyanya siapa? Ate Muhammad. Ya, Ate Mahmud. Benar sekali. Nah, Ate Mahmud. Biramanya itu 2/4. Nah, anak-anak, sebelum Bu Guru akhiri, ini ada soal evaluasi. Anak-anak sudah buka Google Classroom belum? Sudah. Sudah, coba. Silahkan klik link yang ada di Google Classroom. Soal evaluasi. Nah, ini ada soal. Nah, di sini ditulis namamu. Misal, Nesya. Nah, nanti anak-anak mengerjakan 10 soal. Tinggal diklik-klik-klik. Nah, kemudian di bawah itu ada tanda finish, selesai, itu diklik ya. 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 Itu beri waktu. Ya. Bu, udah. Sudah? Sudah? Sudah. Sudah, coba Bu Guru cek. Nah, ini sudah ada Mbak Winda, Mbak Safa, Mbak Salma, Mbak Nesya, Mbak Una. Lah, anak-anak, dari nilai-nilai ini Bu Guru dapat simpulkan. Ada Mbak Farah. Nah, anak-anak, dari nilai-nilai yang sudah Bu Guru amati di dalam Google Form Bu Guru, ada beberapa anak yang sudah tuntas, di antaranya Mbak Safira, Mbak Nesya, Mbak Una, Mbak Farah. Nah, 4 anak tersebut itu mengerjakan soal pengayaan. Anak-anak sudah tuntas pembelajaran. Tugasnya apa? Tugasnya itu, bentar Bu Guru buka dulu. Nah, tugasnya seperti ini. Sudah kelihatan? Belum. Sudah? Sudah. Anak mencari informasi, membedakan waktu siang dan waktu malam. Nah, misalnya, ini berapa coba? Ini jam berapa? Jam berapa anak-anak? Tidak ada jam ya di rumah? Jam 10. 10. Oh, ya, jam 10 ya. Jam 10. Nah,
Kalau nanti anak-anak itu mengaji, berarti jam berapa biasanya? Jam 3. Jam 3. Nah, anak-anak membedakan waktu siang itu dari jam berapa sampai jam berapa, waktu malam itu dari jam berapa sampai jam berapa. Boleh mencari sumbernya di internet, boleh di buku itu juga lebih baik. Mau bertanya kepada orang tua itu juga tidak apa-apa. Itu tugas yang pertama. Tugas yang kedua, membuat 2 kalimat tanya sederhana. Misalnya, pukul berapa ini? Nah, itu sebuah kalimat tanya. Lagi, mengapa Una tidak masuk sekolah? Itu juga contoh kalimat tanya. Nanti anak-anak membuat sendiri, nggih? Anak-anak yang belum Bu Guru sebutkan, berarti anak-anak belum tuntas. Nah, anak-anak nanti mengerjakan soal remedi. Sudah kelihatan belum? Sudah. Sudah. Nah, ini ada tugas. Tugasnya anak-anak itu membaca jam. Ini sudah ada gambarnya, sudah ada petunjuknya, tinggal anak-anak nanti menyalin. Tugas yang kedua, itu mengubah kalimat berikut dengan ejaan yang tepat. Misalkan, Ino. Ino itu nama anak apa bukan? Iya. Ya, berarti awal kata ini harus diawali dengan huruf Kapital. kapital. Kemudian Dina. Dina itu nama anak bukan? Ya. Ya, berarti harus diawali dengan huruf Kapital. Kemudian ini yang poin B, Purworejo. Purworejo itu nama daerah apa bukan? Iya. Ya, kalau nama daerah itu juga harus diawali dengan huruf kapital. Mengerti? Mengerti. Ya, coba anak-anak. Setelah kita belajar beberapa hal dari tadi, apa yang telah kalian pelajari dari tadi? Apa coba? Mengenal jam. Ya, mengenal tanda jam, terus Membaca jam. membaca jam, kemudian Mengetahui penggunaan huruf kapital. kemudian Mengetahui tanda nada. iya, mengetahui tanda nada. Anak-anak, Bu Guru punya sebuah kuis, sebuah permainan. Coba, ini Bu Guru saya. Anak-anak buka ya. Bentar. Guru stop dulu. Halo. Coba, sudah muncul belum? Belum. Ya sudah. Nanti ini buat permainan setelah kita pembelajaran ini selesai saja ya. Ya. Ya, sudah baiklah anak-anak. Terima kasih anak-anak telah. Ayo anak-anak dibuka kameranya. Nah, terima kasih anak-anak di pembelajaran dari tadi pagi sampai siang hari ini. Semoga ilmu yang Bu Guru berikan bermanfaat. Untuk besok pagi, anak-anak harus menyiapkan peralatan untuk membuat media jam dinding sederhana. Anak-anak bisa menggunakan atau membuatnya dari kardus bekas, kertas karton. Nah, jangan lupa anak-anak membawa gunting dan cutter, tapi penggunaannya harus hati-hati. Nah, untuk langkah kerja dan alat bahan lainnya nanti Bu Guru akan masukkan ke dalam Google Classroom. Anak-anak tinggal mengunduh serta
mencatat langkah-langkah kerjanya bagaimana. Mengerti? Mengerti. Ayo Mbak Nesya. Kenapa yang di atas yang ditampilkan? Boten jedol. Oh, boten jedol. Berarti sinyalnya. Nah, sebelum Bu Guru akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya, Mbak, siapa tadi yang menyiapkan? Mbak Winda. Mbak Winda. Yo, sekarang Mbak Safira yang menyiapkan. Ayo Mbak Safira. Ayo Mbak Safira, disiapkan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.